wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rombongan 2 isi asik hitung duit ya. Nah ya. Ya. He rombongan 2 KBI Mandiri tahun 2009 hendaklah biasakan di dalam pengajian ucapkanlah salam assalamualaikum waalaikumsalam. Ciri khas nih. Baleni. Ya, yang penting ada salam dengan jawab waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أحييته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ربنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا Sadaqallahul azim. Bapak, Ibu-ibu jamaah rombongan haji
kabiya pandiri barusan yang dimakan Allah Ta'ala. Tak terasa kita sudah bisa sampai di sini jam 9:30 walaupun agak kebablasan, tapi dengan semangat, kuat, sehat dan penuh tekad kita sampai di sini, disambut di rumah makan Padang Kuang Yu Inam. Maksudnya betul ya ini dengan semangat silaturahmi, dengan semangat thalabul ilmi, insya Allah kita akan sehat, kita panjang umur, dimudahkan jalan menuju surga. Betul? Ya, betul. Maka dari itu ya, alangkah berbahagianya manakala kita bisa menyeimbangkan 3 hal dalam hidup ini. Yang pertama apa? Berpikirlah ya. Berpikirlah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati esok pagi, dan berpikirlah untukmu duniamu, maka seolah-olah kamu akan mati, akan hidup selamanya. Berpikir, pikir ya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah berpikirlah ya. Berpikirlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan sholat, dengan membaca Al-Quran, dengan wirid doa dan wiridan. Insya Allah kita juga hidup kita akan tenang dan tentram. Dan yang ketiga adalah bersirlah ya, bersirlah agar hati kita senang ya. Yang penting hati ini senang ya, uripe tentrem, esok mangan bareng, hati ora sepaneng, terus kita esok mubeng. Betul nggih? Ya, kita adalah resep agar kita tidak mudah sakit ya. Nah, jadi apa? Coba perhatikan. Ya, aku pikir aku pikir, aku zikir, aku plesir, plok. Yuk, silakan. 1, 2, 3. Aku pikir, aku zikir, aku plesir. Aku pikir, aku zikir, aku plesir. Aku pikir, aku zikir, aku pikir, aku zikir, aku pikir, aku zikir, aku plesir. Plok. Itu nggih, senang lah ya. Iya. Jadi tadi apa? Pikir dikirnya agak banyak, tapi plesir dikurangi ya. Tapi tetap seimbang gitu nggih. Maka sudah dengan apa? Dengan tadi yang saya bacakan ya, ada apa? Surat Al-Imran ayat 191 ya. 191 ini 191 ya. Jadi apa? Siapa orang yang berakal itu? Orang berakal adalah orang yang ingat pada Allah tatkala berdiri, duduk maupun berbaring, dan apa? Berpikir ya tentang apa? Tentang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 191 sampai 193 tadi ya ini. Tadi di akhir kurang sedikit ya. Innallaha la tuhingat ya itu. Karena tadi agak grogi ya. Innallah atau langsung saya berhentikan di tengah aja ya, tengah bapak. Ya, itu. Jadi ketika kita itu sudah bisa tafakur alam, ya ini juga adalah tadabbur alam ya. Tadabbur alam memahami ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ini ya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh ya. Itu apa? Dan berpikir apa tentang makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti habis ini ya ada plesir kemana Mas Iwit? Kemana? Ke Merapi Pas, kemudian apa? Kemudian ke Woodland Castle ya ini. Tujuannya apa? Hanya untuk tafakur alam, tadabbur alam, memikirkan ini. Ternyata apa? Yang dimiliki Allah tidak ada apa? Yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, sebab yang ada tidak sia-sia, semua ada manfaatnya. Nanti bisa selfie, bisa foto, nanti terus di video di YouTube kan ya, bisa lihat nanti ketika pulang nanti bisa dilihat ya. Wah nanti Pak Irijon lagi ngapa nanti ya, tidak umumnya lagi ngapa nanti bisa lihat di YouTube bisa nanti ya. Pas aku nggak bisa lihat ya, tapi nanti kalau bisa
buka channel saya bisa dilihat ya di bis gitu ya. Tenang saja ya, don't worry ya. Ini langsung aja ke materi ya, ke materi pengajian. Sebenarnya Bang, tadi ini sudah saya share ya, sudah saya jabi ke penjenengan semua ya. Nanti tinggal menyimak ya itu ya. Ya ini sudah menyimak ini. Makanya ya di pengajian saya mengatakan ya, alangkah berbahagianya manakala kita bisa bersama berkumpul di jannah bersama keluarga. Betul Pak? Betul nih. Karena apa? Ketika penjenengan membaca surat Al-Waqiah betapa kenikmatannya banyak sekali ya itu. Banyak sekali nih. Karena apa? Ketika kita aja ke sini ya, ini sudah ada berbagai macam makanan, minuman, hidangan dan sebagainya itu. Tapi kalau di surga ya ada makanan ya bagus kayak belum pernah dilihat ya, belum pernah dilihat. Minuman belum pernah dilihat ya. Surga seperti apa ya? Dipan-dipannya yaitu kita duduk di dipan saling berhadap-hadapan ya, itu ya. Hadap-hadapan terus dihidangi dengan berbagai macam makanan dan minumannya tinggal minum khamr Pak ya, khamr ya, khamr itu kayak di dunia adalah tidak boleh ya. Mengapa minuman itu haram, merusak pikiran. Kenapa ya? Lagunya Merah Mata iya. Dan apa? Khamr nggak boleh diharamkan di dunia karena apa? Karena merusak pikiran. Ini. Maka ketika kita berada di surga adalah apa? Adalah minum khamr tidak diharamkan. Ketika kita di surga tidak ada sholat, tidak ada kosong, nggak ada. Berbahagia maka kita berlomba-lomba untuk bisa meraih ke surga ini. Begitu juga ya di surga. Begitu duduk di dipan-dipan yang terbuat dari emas berhadapan-hadapan saling menikmati makan yang disediakan. Dan ini ada apa? Kemudian laki-laki lagi disediakan berapa? 70 bidadari ya. Betul. Yang mau itu apa? Kalau kita enggak butuh namanya bidadari, tapi tidak butuh yang itu. Tapi apa? Orang putri ada disediakan berbagai macam perhiasan ya. Perhiasan karena ada fitrah manusia. Surat Al-Imran mengatakan ya, di surat Al-Imran ayat 14, yujinalin nasi hubus Indonesia ya. Jadi wanita itu maksudnya diperhiasi dengan berbagai macam keinginan ya. Ini jadi mau wedok itu mau kudu wis prihatin wis seneng banget ya nih ora nang. Kayak mau anak sing penting diijoli itu ya. Iya, itu penting itu ya. Makanya ketika kita itu spesial di surga ya, insya Allah ya semuanya akan terlayani. Maka kita ya itu masuk ke surga ya itu bukan karena sholat kita, bukan karena puasa kita, bukan karena sedekah kita, bukan karena tilawah kita, bukan karena tolong kita, bukan karena silaturahmi kita, bukan karena ibadah kita, bukan ya. Karena apa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi kita tuh masuk ke surga karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi masalah itu rahmat itu harus disogok ya. Disogok biar mudun itu loh. Biar mudun itu. Maka bagaimana cara nyogoknya? Nyogoknya biar mudun. Ini rahmatnya sogok mudun. Nah, nanti kalau kita bisa menyogok rahmat kita masuk surga gitu loh. Ya, maka pada kesempatan di siang hari ini ya kami akan menyampaikan tausiah tentang 5 cara meraih rahmat Allah ya. Itu ada surga ini. Yang pertama, Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 218 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wa huwa rahim ya. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya. Ini jadi ayat 2:18 gitu ya. Itu kita ambil pelajaran.
Kalau kita ingin rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, apa? Kita disuruh apa? Untuk satu, beriman, yang kedua berhijrah, yang ketiga berjihad. Gitu. Iman ya. Aku apa? Aku iman, aku hijrah, aku jihad. Aku iman, aku hijrah, aku jihad. Aku iman, aku hijrah, aku iman, aku hijrah, aku iman, aku hijrah, aku jihad. Paham ya? Diterangkan betul. Iman, hijrah, jihad. Iman, hijrah, jihad. Jihad ya. Iman dah hari iman ya. Iman keyakinan dalam hati dibuktikan dengan amal perbuatan dan diucapkan dengan lisan. Awal dhewe belum dikatakan beriman kalau apa? Disebut asma Allah belum bergetar hatinya. Betul? Gitu? Iya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuh. Ya. Sesungguhnya adalah orang yang berada ketika disebut asma Allah bergetar hatinya, dan ketika dibacakan ayat-ayatnya bertambah pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa mereka? Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu apa? Orang yang mendirikan sholat dan memberikan sebagian hartanya diinfakkan. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itu orang yang benar-benar apa? Memiliki iman sejati. Paham ya? Maka apa? Pengen badan itu beneran? Apa? Pengen memiliki iman sejati? Pengen badan? Yang pengen jagalah sholat setiap saat 17 rakaat setiap hari wajib, ditambah sholat sunat, tahajud, duha dan rawatib sebanyak 12 rakaat yang akan dibuatkan rumah di surga. Paham ya? Paham? Jadi, barang siapa yang melakukan surat rawatib 12 rakaat, Allah akan membuatkan rumah di surga. Jadi dipahami tuh. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sebelum sudah duhur, 2 rakaat sudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya 12 rakaat. Dibuatkan rumah di surga. Ini istiqomah. Ini iman. Terus yang kedua apa? Hijrah. Hijrahnya apa? Hijrahnya adalah berpindah dari tempat yang tidak aman menuju tempat yang aman. Ini ya, ini. Tapi sekarang maknanya berlain. Hijrah adalah apa? Meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, awake dhewe mau tulung sholat, saya dari sholat itu adalah berhijrah. Yang gimana ada saatnya hijrah karena berjamaah namanya hijrah itu loh. Paham ya? Ini hijrah. Terus jihad apa? Jihad Berperang. Jihad orang jihad artinya adalah bersungguh-sungguh ya. Manjada wajada. Sopo sing timemen bakal tinemu ya. Nek kula nambahi 3T ya. Kata kunci sukses ya. Maksud Nggih. heeh. Kata kunci ini sukses 3T. 1. Tekun. 2. Nganggo tekan. Yang ketiga mesti tekan. Tekan ya. Iya. Tekun, kalau nganggo tekan mesti tekan ya. Yen ora tekun, wong bapak pelajar ora gelem sinau, ora bakal rampung kuliah ini. Niki. Wong pelajar BPR ora gunakake HP, ora gunakake internet, ora bakal rampung lho. Kudu sregep. Ya maka yen wis gelem tekun, gelem nganggo tekan, engko mesti tekan. Manjada bajada. Sapa sing bakal tekon. Nggih, pun paham nggih? Ya, dah. Yang pertama,
Yang kedua apa? Yang kedua adalah mendirikan sholat, menunaikan zakat dan taat pada Allah, ya, pada Rasulullah. Allah berfirman di surat An-Nur ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atimur rasul la'allakum turhamun, ya. Dan laksanakan sholat, tunaikan zakat dan taat pada Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat, ya. Jadi kalau kita itu ingin mendapatkan rahmat dari Allah, mari kita menjaga sholat ini. Awet ini bulan Bani nih, bulan Bani nyinggung sholat apa nih? Ini karena apa juga mengevaluasi diri kita, ya. Jadi sholatnya ono telu, ya. Satu, sholat sebagai suatu kewajiban, yang kedua sebagai kebutuhan, yang ketiga sebagai kepribadian. Jadi mulai Mas Felix pas dulu, ya, pas ustadznya sampai terus. Pas main dengan boleh? Bukan, Pas diundang Mas Ibit, Imran ini mau sampaikan terus. Dan itu Pak Ustadznya sama Sueh terus, gitu. Oh, enggak Mas. Ustadznya mau terus ya, keluar terusnya jadi sama Febri kan, gitu. Jadi misalnya pun meninggal, kalau ngejak jenengan bu, apalannya buku terus ya, selawat apa sebagai kewajiban, sebagai kebutuhan, sebagai ini tak terus jadi amal sholat ini. Ya ini. Maka yang dimana dengan sholat sebagai suatu kewajiban adalah sing penting sholat. Sing penting sholat, ya. Bila luhur teratur milikilah jiwa yang jujur, tiap hari selalu bersyukur, dijauhkan dari kufur. Jika luhur diundur-undur, pikiran jadi makan dengan nganggur, akhirnya pun masuk. Maka ketika sholat, ya, itu sebagai kewajiban, tidak memandang sholatnya di mana, dengan cara apa dan bagaimana, ya, sholatnya. Maka yang penting sholat. Tapi ketika kita itu menjadikan sholat sebagai suatu kebutuhan, sholat itu adalah penting, ya. Penting karena apa? Merupakan amal yang ditanyakan oleh Allah pertama kali di hari kiamat. Kalau sholatnya baik, semuanya baik. Kalau sholatnya bolong-bolong, amalnya jadi kobong, betul, ya. Ketika kita menjaga sholat wusta, ya, sholat asar, itu maka ketika kita menjaganya, kita diberi kemudahan dalam segala hal, betul. Hati ini tentrem. Karena apa? Sholat termasuk zikir, ya. Tadi ya, jadi yang jenenge zikir lagi. Alladzina yadhkurullah, ya. Jadi yang dengan zikir itu Rabu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, dan itu, ya. Dan zikir adalah mengandung tiga makna. Satu apa? Sholat, ya. Aqimis sholat zikri, sholatlah untuk mengingatku. Ini, ya, ini. Kemudian sholat zikir artinya apa? Artinya tilawah, membaca Al-Quran. Inna nahnu nayyadillah wa innahu lahafizun, ya. Dan juga kami yang mendengar Al-Quran dan kami yang menjaganya ini. Maka ketika awal dibacakan, apa kita disuruh untuk apa? Untuk mendengarkan agar menjadi rahmat ini. Maka, ya, ketika kita sudah terbiasa, ya, menjadikan sebagai suatu kebutuhan, sholat di al-aqum berjamaah, syukur bisa di masjid, ya, ini. Tapi kalau putri bagaimana? Rumahnya akan jauh, boleh nggak? Sebaik-baik putri itu sholatnya di rumah. Terus yang pengen nang masjid ojo di alang-alangi, gitu nih. Terus kalau putri ingin ke masjid, artinya apa? Imannya sudah kuat, itu loh, sudah kuat. Karena apa? Begitu melangkah, mak plek, ganjaran satu, mak plek, dosanya di terus berangkanya masjid, assalamualaikum, dosanya di ngapura, terus diangkat derajatnya, mak belum, ya. Jadi maka berbahagia, ya, orang yang perempuan yang hatinya senantiasa ke masjid. Karena apa? Ketika hati kita itu tansah ke masjid, maka apa? Besok di hari kiamat Allah akan apa?
memberikan naungan pada 7 golongan di antaranya apa? Orang yang hatinya terpaut ke masjid gitu nih. Ini. Ya, sebagai suatu kebutuhan awal waktu berjamaah dan di masjid. Kemudian yang ketiga adalah apa? Bisa menerapkan nilai-nilai sholat dan kehidupan gini. Maka apa? Ketika tadi ya asal waktiha sholat diterapkan dalam kehidupan apa? Yang janji tepat tadi undangannya jam 9 sampai di sini karena rumah teh mudeng. Maaf ya, laku waroma sebagai rombongan. Minta maaf karena apa? Keterlambatan masalah teknis sehingga datanya agak terlambat sedikit karena kebablasan gitu ya. Jadi ya dimaklum ya gitu ya. Maka yang pengen tahu apa? Yang janji tepat undangan juga tepat ini ya. Makanya saya memberikan contoh ya, kalau saya diundang itu apa? 30 menit sebelum saya sudah datang saya apa? Biar yang undang itu ayam dan drum ya ini ya. Itu ya. Ini yang kedua apa? Di berjamaah dilakukan di mana? Hidup kita jangan egois ya. Kita harus berjamaah. Dengan berjamaah kita akan menjadi kuat. Dengan berjamaah kita apa? Terjalin satu rahmi. Dengan berjamaah kemudian apa? Sifat persatuan dengan kesatuan. Dengan persatuan dan kesatuan akan mencapai suatu kemenangan. Dengan berjamaah diterapkan apa? Kita ya apa-apa menjadi mudah ya. Betul ini ya. Kemudian yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah di masjid ya, semuanya ya itu tertahu semuanya niatnya ibadah, semua salah jadi mudah ya. Dari pagi hari terus mulai isah terus umbah terus omah terus rumah dan sebagainya. Ketika kita itu diniati ibadah, semuanya apa akan menjadi mudah, tidak akan menjadi masalah. Paham ini itu ya. Ini yang ketiga. Ini yang ketiga adalah apa? Membaca, memahami, mengamalkan, mendapatkan, menghafal Al-Quran. Oh, berfirman di surat Al-An'am ayat 155, wa hadza kitabu ayyanahu mubarakun fatabimuhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah dan bertakwa agar kamu mendapat rahmatnya. Jadi apa? Yang ketiga untuk mendapat rahmat ada kita disuruh apa? Untuk mengikuti Al-Quran ya. Mengikuti Al-Quran. Wa ma atakumur rasulu fa'buduhu wa ma nahakum anhu fantahu ya. Apa yang datang dari Rasulullah laksanakan, dan apa yang dilarang tinggalkanlah ya. Barang siapa yang akan suatu amalan yang tidak ada contoh dariku, tertolak amalnya. Makanya itu ya, ketika kita itu sudah ya beriman pada Al-Quran, ya belum Pak? Beriman ya. Ya, jadi kita perlu akan dengan Al-Quran. Satu adalah beriman dengan Al-Quran ya. Yang kedua adalah apa? Bisa membaca Al-Quran. Karena apa? Dengan Al-Quran apa? Satu huruf, satu kebaikan ya. Berapa jumlah huruf Al-Quran? Betul? Apa? 10 kebaikan. Satu huruf, satu kebaikan yang diwaca bulan Ramadan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Pertanyaannya, berapa huruf dalam Al-Quran? Berapa? Banyak. Udah ya. Apaan sih? Jumlah Al-Quran 30 juz, betul. Yang kedua jumlahnya 114 surat, betul. Ayatnya mesti apalane 6.666. Tulung ngitung. Pak Anto ngitung mesti ya ketegal ya. Surat Al-Fatihah berapa huruf? 7 huruf, 7 ayat ya. Kemudian kalau Al-Baqarah berapa ayat? 286. Kemudian kalau Al-Imran 200 dan sebagainya. Nek dijumlah sampai Anas berapa? 1.027.000 ya. 1.027.000 ya. Ini maka penjenengan usahakan bisa menghafalkan Al-Quran ya nih. Maka hukumnya makruh ya ketika 40 hari
tidak bisa khatmah hukumnya makruh ya ini. Bagi yang tidak mampu monggo ya. Ya iso ada wan juz 1 bulan khatam yen rasa sak mampune nggih. Yen iso sedina sak juz rasa ya setengah juz. Rasa bro? 2 lembar rasa sak rukuk rasa sak ayat ya rasa kebangetan. Wah, artinya apa? Artinya mengapa kamu kok ya? Artinya keras sekali tidak mau baca Al-Quran karena belum mendapat petunjuk. Betul bang ya? Uang kene turun dapat petunjuk uang gitu. Jawabnya ya. Mengapa kok banyak sekali yang sudah kita yang tidak mendapat petunjuk? Wayang ngaji, orang ngaji, wayang sholat, orang sholat, wayang ibadah, orang ibadah, kenapa? Buatan ya. Karena apa? Ada penyebab ya. Orang itu susah untuk mendapatkan hidayah pak. Apa penyebab? Satu ini konsat orang salat, kalau ngaji orang ngaji, kalau ibadah orang ngaji, kalau puasa orang puasa. Karena apa? Karena apa? Karena satu bergaul dengan orang-orang yang kurang baik ya. Joko tingkir. Jadi Joko tingkir ngombe apa tahu sakit ya. Joko tingkir itu adalah seorang raja ya. Joko tingkir Raja Jawa murite Sunan Kalijaga wis mahur ana ing Nuswantara. Bim. Dadi ulama juga raja. Ora Joko tingkir ngombe dawet. Enggak usah dipikir tambah aja ngono ya. Sakake ya. Jadi Joko tingkir itu hubungannya dengan raja yang luar biasa ya. Ketika jadi nanti Joko dia benar-benar bisa melompat ya pak, gelombang masjid Demak itu ya. Itu karena apa? Kesaktian dari Joko tingkir ya ini ya. Ini jadi apa mengikuti Al-Quran ya, ikutilah Al-Quran. Jadi kalau kita sudah mengikuti Al-Quran ya harus mengikuti hadis ini. Maka ya orang yang tidak melihat hidayah adalah orang yang kurang baik. Misalnya apa? Adalah berkumpul dengan orang-orang perapatan, orang-orang jalanan, orang-orang mabukan, orang-orang yang suka bertengkar nggak akan dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Yang kedua apa? Yang kedua apa? Ingin mempertahankan tradisi nenek moyang kita. Jadi, mempertahankan tradisi ini tidak akan dapat petunjuk ini. Maka Abu Talib ya, ketika jadi pembimbing Rasulullah, pengasuh Rasulullah, pelindung Rasulullah, penolong Rasulullah apa? Ketika akan mati, apa? Ya Allah, berikan petunjuk pada panku ya, agar dimasuk Islam. Tidak aja asyhadu alla ilaha illallah nggak bisa. Karena apa? Allah sudah menutup pintu hatinya. Hingga turun surat apa? Al-Qasas ayat 56 ya. Ya mungkin Muhammad, kamu tidak akan bisa memberi petunjuk pada orang yang kamu kasih, karena apa? Allah memberikan petunjuk bagi orang yang dikehendaki ini. Maka yang apa? Mentahkan adat istiadat tradisi tadi Allah tidak akan mendapatkan petunjuk. Wa buduwaha wa la tusyriku bihi syai'a ya. Dan kepada Allah dan jangan menyekutukan itu ya. Ini. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga adalah takut di apa? Diejek ya. Takut dicela, takut dibully. Dibully ya ini. Maka apa? Ketika bully dinyek loh, diledek ya, semua itu. Kalau takut diledek, dibully, bukan dibully ya, tidak akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita perlu membaca Al-Quran, terus memahami, tafakur, tadabbur, syukur iso mendakwahkan dan menghafalkan. Itu adalah akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keempat, mendengar
memperhatikan ketika dibacakan Al-Quran. Allah berikan di surat Al-A'raf ayat 24 ya. Ini pintu orang kata itu ya. Ini dipahami terus. Surat Al-A'raf ayat 204 yang dibacakan Al-Quran. Al-Quran ini orang gontep ya Pak. Orang gontep itu loh. Waktu Qurannya aku mau nonton ya. Sudah itu diam ya ini. Karena apa? Dengan mendengarkan, memperhatikan kita akan apa? Dapat rahmat dari Allah SWT. Sing moco itu ganjaran, sing ngrungokno yaitu ganjaran, itulah rahmat ya. Wa idza quri'al Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nah, ini ya. Dan ketika dibacakan Al-Quran, apa? Dengarkan dan perhatikan, niscaya kamu akan mendapat rahmat. Artinya sing ngrungokke itu pahala, sing maca yaitu pahala. Ternyata apa Pak? Ya, orang yang terbaik di antara kita bukan orang yang kaya raya, bukan orang yang punya pangkat, bukan yang punya kekuasaan, bukan orang yang serba, ya, tapi apa? Orang yang terbaik di antara kita adalah orang yang mau membaca Al-Quran dan mau mengajarkan ini ya. Artinya Pak, nanti sehabis pulang di sini, mulai aku kudu ngaji, bareng ngaji, gitu deh. Jadi semangat ya, ojo baru ngaji, baru hip, delok TV. Biasa kan nih, karena dengan baca Al-Quran, pahala kebaikan banyak sekali. Orang yang baca Al-Quran dengan yang kebaikan, semuanya dapat pahala. Ya. Terakhir, yaitu agar kita mendapat rahmat dari Allah adalah apa? Kita disuruh taat pada Allah dan Rasulnya ya. Ini, Allah berfirman di surat Al-Imran ayat 132. Wa atiu wa rasul yang lakum turhamun ya. Wa atiu wa atiu rasul yang lakum turhamun ya. Itu apa? Taatlah kamu pada Allah dan Rasulnya agar kamu mendapat rahmat. Ini artinya apa? Ini ada banget dua pasang ayat ya. Dua pasang ayat yang beriringan, berurutan. Satu perintah diiringi perintah berikutnya. Ini ada tiga pasang ayat ya. Ini satu ada apa? Atingu wa atingu Rasul, taat pada Allah dan taat pada Rasul. Kalau kita taat pada Allah, tidak taat pada Rasul, taat pada Allah tidak akan diterima. Ketika kita taat pada Rasulullah, tidak taat pada Allah, taat pada Rasul juga tidak diterima ya. Ketika kita hanya menggunakan Quran saja, tidak menggunakan hadis, maka apa? Di hadirat apa? Jadi apa? Menjadi ingkar sunnah ya ini. Ketika kita nanti hanya menggunakan hadis saja, tidak menggunakan nanti apa? Akan jadi darul hadis ini ya. Paham ini? Yang kedua apa? Yang kedua adalah wa aqimus shalah atau zakat ya, yaitu dirikan sholat dan tunaikan zakat. Ketika kita sholat nggak tunaikan zakat, sholatnya nggak diterima. Ketika kita zakat tidak sholat, zakatnya tidak akan diterima ini. Dan yang ketiga adalah apa? Anis kurli wali daika ya, bersyukur padaku dan bersyukur pada kedua orang tuamu. Itu ya ini. Karena ketika kita hanya bersyukur pada Allah, tidak bersyukur pada kedua orang tua, syukurnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sebaliknya ketika kita itu bersyukur hanya pada orang tua, melainkan Allah juga tidak akan diterima. Bersyukur artinya apa? Berterima kasih sebagian nikmat kita yang kita terima, sebagian kita berikan kepada orang lain. Dengan demikian apa? Ketika kita bisa ya mengamalkan ayat 15 tadi, insya Allah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Sudah ya. Tirukan. Aku tahu aku bisa mengamalkan. Aku tahu aku bisa mengamalkan. Aku tahu aku bisa, aku tahu aku bisa, aku tahu aku bisa mengamalkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.